Jadi kita harapkan dengan tabungan satu poin, mungkin nanti bisa 3 poin. Ini yang kita harapkan dan saya kira permainan yang luar biasa dengan perjuangan kerja keras seluruh pemain, terutama kiper. Nah, oke teman-teman, kali saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Khusus kali ini saya akan membahas ya requestan kalian mengenai hasil akhir ya pertandingan Timnas Indonesia versus Australia. Banyak sekali yang akan saya bahas ya mengenai kabar gembira tentunya. Salah satunya adalah peringkat FIFA ya. Ini alhamdulillah kemarin yang banyak menyempelekan, terutama media-media tetangga yang menyempelekan Indonesia tetap kalah dengan Malaysia. Yang menurut saya tidak perlu ditanggapi ya menurut saya. Dan ini sudah terbukti bahwa sebenarnya Timnas Indonesia ini mampu untuk bisa meraih hasil positif. Sekarang peringkatnya 130 FIFA ya. Dan kalau kita bisa menang lagi ya nanti di bulan Oktober ya, tidak ada yang tidak mungkin ya, kita bisa terus naik ya. Dan ini sangat luar biasa. Kita melawan peringkat yang begitu bagus ya, peringkat 27 kalau tidak salah ya. Kalau saya salah silahkan kalian koreksi. Nah, kemudian Indonesia peringkat 133 awalnya. Kemudian sekarang ini menjadi 130. Ini prestasi yang sangat luar biasa. Kita bisa menahan imbang Australia. Dan kalian bisa juga lihat ya di stadion pun ya, sepertinya semuanya tersenyum, termasuk Bapak Presiden. Ya, ini sangat luar biasa ya. Beliau saja melihat aksi-aksi dari kiper kita Maarten Paes yang juga menjadi player man of the match ya. Ini sangat luar biasa sekali teman-teman. Nah, oke, ini sangat seru. Saya akan membahas tuntas yang mengenai info terbaru mengenai timnas, bukan hanya info mengenai ranking, tetapi banyak sekali saya akan membahas karena kita semua gembira ya. Mungkin besok ya, mungkin banyak pembahasan tentang bola. Agar diri kita lebih fresh ya, saya rekomendasikan ya kalian pakai parfum premium non alkohol tanpa campuran. Ini 100% bibit murni. Jadi bagi kalian yang memang suka dengan perjalanan, nonton di stadion ataupun sering beraktivitas, ketahanan wanginya ini 8 hingga 18 jam. Jadi saya sangat rekomendasikan ini ya untuk keseharian kalian, untuk sehari-hari kalian. Kalian bisa langsung saja cek nanti di link deskripsi video, di situ sudah saya sertakan ya, agar hari-hari kalian fresh ya. Oke, kita langsung saja lanjut teman-teman ya mengenai pembahasan ini. Untuk saat ini ya, klasmen dari Timnas Indonesia ya di grup ini ya, di grup B ini saat ini di posisi 4 ya, di posisi 4 klasmen. Dan terakhir saya mendapatkan info ini Arab Saudi ya, Arab Saudi ini berhasil menang ya dengan skor 1-2 ya, berhasil menang di menit-menit akhir ya. Ini menurut saya juga membuat Roberto Mancini ya, pelatih dari Arab Saudi ini aman ya dalam hal ini dari jurang pemecatan. Tetapi yang menurut saya tidak aman ini ya jelas pelatih Australia. Kalian bisa lihat dari awal laga hingga akhir ya, itu sama sekali tidak pernah duduk. Ya, ini artinya memang Timnas Indonesia walaupun dari peringkat FIFA itu 130 ya saat ini ya, itu memang tidak pantas ya. Indonesia menurut saya tidak pantas sekali. Kalau Indonesia pun di bawah Arab Saudi ya peringkatnya, nah itu mungkin masih pantas ya. Sebenarnya itu hanya ini ya, kalau dilihat masalah benar seperti apa yang dikatakan Sintayong, peringkat FIFA itu hanya masalah angka, tetapi untuk kualitas jelas ya kita masih di atas Malaysia, Thailand, kemudian Vietnam. Bukan berarti kita sombong atau membanggakan diri ya, tetapi dari segi level pun kita memang sangat tinggi. Sekarang sudah terjawab teman-teman, sangat terjawab sekali mengapa Sintayong ini ya, walaupun ya banyak pemain yang sudah bergabung di timnas itu posisinya di lini belakang itu banyak ya, dan banyak orang yang mungkin tidak setuju. Sekarang terjawab melawan Australia, kita ya di lini belakang itu seperti tembok lah, kokohnya minta ampun, luar biasa ya. Ini menurut saya menjadi hal yang sangat bagus. Kemudian juga ya dari segi rotasi pemain ya, itu sangat sulit sekali ditebak. Ya, seperti yang sudah saya bahas kemarin ya, seperti sosok Tom Haye. Tom Haye ini kalau dilihat memang dari segi kualitas memang dia tidak ada yang menyangka dia akan menjadi pemain cadangan. Tetapi ini adalah bagian dari strategi. Ternyata Tom Haye disiapkan di babak kedua agar stabilitas di lini tengah itu mampu mengendalikannya dengan baik. Dan ternyata benar saja.
Kemudian siapa juga yang menyangka ya sosok Arhan, biasanya yang diganti adalah Verndong, karena posisi Arhan ini memang aslinya ini di posisi Verndong, tetapi yang ditarik adalah Marcelino. Arhan diplot sebagai pemain depan ya, yang di situ juga berposisi ya sebagai winger juga. Dan menurut saya ini lagi-lagi keputusan yang menurut saya jarang orang melihat ya, bahwa Sintayong ternyata lebih dalam ya mengetahui taktik yang apa yang akan dilakukan saat melawan Australia, dan ini terbukti walaupun banyak ya Arhan pemain belakang, kemudian juga Verndong gelandang bertahan, kemudian juga beberapa pemain lainnya ya, itu semua pemain-pemain belakang semua, tetapi bisa style ya, bisa bagus. Ini artinya, dan ini membuktikan bahwa sebenarnya Sintayong membutuhkan pemain belakang itu bukan secara otomatis semuanya akan bermain di lini belakang, tidak ya, bisa saja kapan saja ya, seperti sosok C Ijas bisa bermain sebagai striker ya. Ini kejadian seperti Elkan Bagot saat melawan Jepang. Jadi dengan ya menurut saya ini supervisor lah, dan juga profesornya Tom Haye ya, ini adalah Sintayong ya, di tingkatan Tom Haye ini masih ada Sintayong, dan seluruh pemain timnas Indonesia ini bagus ya. Dan di pertandingan saat melawan Australia ini sudah kebukti ya, ini membuktikan bahwa sebenarnya timnas Indonesia ini tampilnya sangat luar biasa. Dari segi penguasaan bola, oke, kita kalah, kita harus akui kita kalah ya. Kemudian dari ball possession, mohon maaf, dari shot on target juga kita kalah ya. Kemudian apalagi bola-bola penjuru, bola-bola mati, kita juga kalah ya. Tapi ya, kalaupun ya Indonesia digempur 1000 kali tendangan ya, digempur 10.000 kali tendangan ya, itu sangat susah untuk menjebol kiper Martin Paes ya. Kalau untuk saat ini dengan peringkat kita ya saat ini di posisi 4 klasmen ya, ya menurut saya ini pantas sekali kita ya. Kita 2 laga ya sudah melawan negara-negara berat. Arab Saudi jelas itu diunggulkan untuk lolos langsung ya di grup ini di Piala Dunia. Kemudian juga Australia ya, itu juga diunggulkan ya untuk bisa lolos langsung. Cuman kalau kita berhadapan Bahrain, China ya, ya ini mungkin bisa lebih ada kemungkinan besar kita bisa menang ya. Tetapi kalian jangan khawatir, timnas Indonesia ini ketika memakai baju putih ya, tadi pun ya ketika memakai baju putih kalian bisa melihat bagaimana permainannya. Kita selama memakai baju putih itu beruntung sekali, di 5 laga terakhir ya itu kita tidak pernah kalah ya. Kemarin kita pernah kalah ya saat melawan Irak ya, tapi itu pakai baju merah. Nah ini membuktikan bahwa sebenarnya ada keberuntungan lah, dan ini bukan apa ya, bisa dibilang membawa sial lah baju putih ini, tidak, malah baju merah kita kalah. Nah ini sebenarnya hanya ini saja keberuntungan, tetapi yang jelas tak terlepas dari semua itu kerja keras pemain ya. Dari lini belakang itu sangat bagus, Martin Paes, Ijas itu sudah sangat bagus. Kemudian di lini tengah ya, walaupun Ivar Yener dan juga Nathan Joe di babak pertama menurut saya kurang begitu bisa ya mengontrol di lini tengah, sehingga memang pergerakannya itu sangat menjengkelkan menurut saya. Tetapi di babak kedua mulai berbenah dan mulai membaik. Kemudian di lini depan ya, di lini depan kita seperti Saksa Ragnar Orotmangun itu sangat bagus ya, dan juga dibantu oleh sosok Marcelino dari segi pergerakan itu juga sangat bagus. Nah ini membuktikan bahwa semuanya bekerja sama ya demi timnas Indonesia lebih baik. Nah ini menjadi prestasi yang sangat luar biasa. Semoga timnas Indonesia mampu untuk bisa lebih baik lagi di bulan Oktober nanti. Nah bagaimana menurut kalian teman-teman dengan timnas Indonesia saat ini? Apakah kalian yakin dengan permainan timnas Indonesia saat ini, timnas Indonesia akan mampu ya bisa ya lolos di Piala Dunia 2026? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.